Selanjutnya ini ada beberapa gangguan mental. Penyakit gangguan mental ada 6 nih yang aku sebutin di sini dari seberapa banyaknya itu. Yang pertama itu anxiety. Tahu gak anxiety itu apa? Gak tahu? Gak tahu? Anxiety itu kayak rasa kecemasan dalam tubuh kalian itu yang berlebihan. Kayak apa sih itu cuma sampai kalau yang parah ya, sampai kalau dia misal lagi keramaian atau kalian lagi gimana, kalian tuh merasa cemas banget, kayak nggak aman rasanya tuh kayak orang pada mau nyerbu kita, sampai mungkin ada yang gigit-gigitin jari, ada yang lopek-lopekin pinggiran-pinggiran kuku. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Gak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada. Soalnya kalau ada itu bisa jadi tuh gangguan mental health atau anxiety. Jadi rasa kecemasan yang berlebihan. Ada nih yang kedua ada OCD tuh ya, artis-artis banyak banget yang mengalami OCD. Tahu nggak artis siapa? Kalian update ya berita-berita kayak gitu? Enggak ya? Jadi kita boleh tahu apa ya? Jadi ya? Sebut nama kak. Aliando ya? Tahu ya? Aliando. Nah, dia tuh kena OCD itu banyak banget tuh macamnya. Perilaku-perilakunya juga punya OCD. Cuma OCD itu banyak apa ya? Jenisnya. Ada yang OCD-nya Aliando itu sampai gak bisa mandi berapa tahun, berapa bulan. Beda nih. Iya. Dia mandi, dia gak bisa mandi. Jadi tuh kayak untuk mandi tuh dia gak bisa gerak, gak bisa jalan. Badannya tuh gak bisa. Jadi tuh separah itu tuh sampai mungkin kecemasannya tuh sampai bulan. Mau mandi dia tuh gak bisa mandi, mau apapun kayak semuanya tuh terganggu. Sosialisasinya juga terganggu, dia tuh ada di kamar doang. Mungkin paling bisa variasinya tuh kayak main drill katanya, buat apa ngeluapin emosinya atau seperti apa. Nah kayak gitu. Kalau perilaku OCD-nya itu jenisnya itu gak bisa melihat barang yang gak tertata rapi. Jadi kelihatan ada di barang, misal gak ada di tempatnya, misal buku nih gak ada di raknya, atau mencong dikit ada di raknya tapi gak sesuai, gak rapi. Dia tuh gak bisa, dia tuh pengen bawanya langsung benerin aja, langsung dibalikin, langsung dirapiin, dirupusin. Apapun yang ada dilihat yang di sekitarnya tuh kayak kalau kelihatan gak rapi, gak sesuai, gak perfect, dia tuh merasa cemas, merasa khawatir, merasa pengen benerin saat itu juga kayak gitu. Jadi kan ngeganggu juga kan kalau kayak gitu, mungkin di umum atau seperti apa gitu, dia rasanya juga gak nyaman gitu, kayak gitu. Gangguan mentalnya seperti itu. Nah kalau bipolar, kalian tahu nggak alkalin? Nggak tahu ya? Alkalin tahu ya? Tahu? Nggak tahu? Tahu nggak? Tahu ya? Dia nakal ya? Dia nakal. Jangan ditiru, pokoknya nakalnya itu bukan gitu, bukan intinya ya, jangan gitu. Nah dia itu ngalamin bipolar, dia itu sering banget kayak apa ya? Kayak iya. Sering, apalagi kalau misal habis putus nih sama pacarnya atau apa, itu gak bisa ngendaliin emosinya. Sering banget kayak kena gangguan mental kayak gitu, sering teriak-teriak, sering nangis yang berlebihan, seperti itu kalau bipolar. Pokoknya lebih ke marah-marah, teriak-teriak kayak gitu kalau bipolar. Yang kebanyakan itu kenapa kena hal-hal tersebut ya, karena tekanan ya, mungkin itu artis atau pemain film atau yang ada di dunia tersebut kan biasanya tekanannya tuh kayak banget, terus biasanya tidurnya juga jam tidurnya juga acak-acakan ya kan, jam tidurnya bisa jam 3, jam subuh atau jadi dia tuh nggak sehat, gaya hidupnya tuh nggak sehat, ditambah tekanan yang ada di sekelilingnya, terus toksik apa namanya, toksik lingkungan yang toksik kayak gitu. Jadi gampang banget kena gangguan mental. Selanjutnya ada mental breakdown. Mental breakdown itu apa ya? Ya emosi yang tiba-tiba naik turun. Jadi kadang dari lagi ngobrol nih, aku ngobrol ya sama kamu, iya langsung gitu dong, diem bener-bener diem, kayak kenapa nih orang ya? Kan tiba-tiba kayak gitu, salah ngomong apa kalau kita kan dia nggak tahu ya. Tapi ya kalau ada orang-orang yang mental breakdown itu ya biasa kayak gitu, karena dianya nggak ngerasa gimana, tiba-tiba aja sedih kayak gitu. Padahal ya kita nggak salah ngomong, kita nggak mungkin
nggak menyinggung dia atau nggak ngeganggu lah dia, tapi tiba-tiba ya dia gitu aja. Nah itu mental breakdown. Yang tadinya naik saling tiba-tiba ketawa sendiri kan takut ya kan, kita yang bisa apa nih kayak gitu. Nah itu yang dijadiin apa namanya mental breakdown. Teman-teman kalian pernah gitu cerita kayak gitu? Ayo hati-hati nggak terjadi ada juga kok kenapa ada apa gitu ya. Kalau misal ada orang yang kayak gitu teman-teman kalian, jadi kalian tuh lebih apa ya, lebih perhatian, lebih terbuka lah tentang hal-hal seperti itu. Selanjutnya mental illness, ya sama-sama sih kayak gitu. Kalau mental illness itu mungkin lebih ke sering banget terjadi sama kita, emang kayak yang emosi, tingkat emosi yang namanya manusia ya, kadang bisa aja pas ada capek atau apa, cuma mungkin ini tingkatnya belum parah, cuma pikirannya itu kita cuma diri sendiri yang tahu kan, untuk banget gitu loh, ruwet banget kan dia kayak sampai pusing banget nih, sampai pusing banget padahal tuh kita ya diem aja gak bisa, harusnya kan nyelesain kan atau cari jalan keluar, dia tuh gak bisa stuck, dia tuh stuck di situ kayak apa ya, pusing, pikirannya tuh berkecamuk terus, pokoknya berkecamuk karena ada penyelesaian. Selanjutnya ini skizofrenia, ini yang banyak parah juga, karena udah kayak omongannya sama perbuatannya itu udah gak relevan, gak sesuai gitu loh. Misal ngomong apa, misal obrolannya sedih tapi dianya tuh ekspresinya tuh senang, atau ngomong apa, kita lagi ngomong apa tapi dia jawabnya apa, ya udah kayak orang gila gitu ya, kayak gitu udah kayak yang levelnya parah, levelnya udah parah kalau si skizofrenia itu. Nah semuanya di sini dari 6 tersebut kalian pernah nggak ya dari hal-hal kecil aja, dari hal-hal kecil itu bisa banget kalau dibiarin wes lah, aura lah, namanya manusia juga namanya manusia pasti pernah kayak gitu. Tapi kalau kalian kayak gitu biasanya nih dijual, ada masalah udah lah biarin sampai nangis sendiri di kamar, sendiri nangis di kamar mandi atau seperti apa, nggak mau cerita, apa mungkin nulis dulu ya, nulis doang. Kalau nulis doang sih mungkin ada ya, atau jadi karya tulis itu dulu. Tapi kalau misal udah malah jadinya kalian udah ada jalan keluar, malah semakin tadinya nih seneng orangnya ceria, tiba-tiba kalian juga harus perhatiin teman-teman kalian di sekitar kalian tuh, harus diperhatiin juga nih orangnya ini emang aslinya orangnya gimana sih, tiba-tiba mungkin ada perubahan atau yang tadinya cerita jadi tiba-tiba tersenyum, yang tadinya sosial butterfly jadi kayak yang ada di sini enggak ayo main di sini atau perkusuk enggak, mau ke kamar aja, mau itu misal baca buku itu kalian harus kayak lebih dirangkul gitu loh, ada apa ditanyain, misal aku kenapa sih hari-hari itu berat loh, hari-harimu ada permasalahan apa atau apa yang bisa aku dengerin buat apa ya, buat ngeringanin beban di hati kamu atau di pikiran kamu, kayak nggak apa-apa, jangan malu, jangan rasa kayak yang asik enggak jangan kayak gitu, nggak apa-apa, apalagi kalau teman-teman dekat kalian gitu ya, jadi kalian harus lebih aware kayak gitu. Nah semuanya udah paham tentang gangguan mental beberapa Good job. Oke ya, selanjutnya apa ya kak? Udah, oh enggak, ada nih satu lagi data yang harus kalian tahu nih. Data yang harus kalian tahu nih. Hati-hati nih, hati-hati banget dari jackpot. Sebanyak 46,7% Gen Z. Gen Z itu angkatan berapa ya? Aku juga Gen Z. Kalian juga Gen Z. Merasa mengalami gangguan kesehatan mental. Berbeda jauh dengan Gen X karena 75,9% Gen X tidak merasa memiliki gangguan kesehatan mental. Tapi ya emang dari beberapa banyak berita, dari beberapa banyak info-info yang berseliweran, bunuh diri, diputusin pacar, atau gara-gara dipecat, atau gara-gara nggak masuk PTN yang mau, atau nggak bisa masuk kuliah kampus yang kita mau, terus jenis itu mentalnya itu agak rapuh katanya. Kalian harus lebih kuat ya, jangan rapuh ya. Katanya dari datanya kayak gitu, soalnya banyak yang bunuh diri, banyak yang bunuh diri dari lantai berapa, apalagi kampus-kampus
banyak banget. Bener nggak informasinya? Beritanya bener nggak? Dari kampus mana ya? Waktu itu di Semarang kayaknya. Di Semarang Undip apa ya? Dia cuma mahasiswa semester berapa? Sendiri loncat dari lantai berapa? Dari ada lagi dari mana? Unes apa ya? Pokoknya banyak banget. Kemarin itu banyak banget. Seperti itu kalau tapi ya emang kayak aku ya kayak relate-nya dari aku ya emang kayak Gen Z itu agak sedikit agak gampang lu. Iya nggak? Menurut kalian iya nggak sih? Iya nggak? Menurut kalian agak sedikit agak lu dikit pengen bagaimana rasanya pengen mati aja gitu. Terus tangan itu tuh jangan ditafsir ya teman-teman. Kalian harus lebih awareness tentang kesehatan mental. Harus lebih awareness tentang lingkungan kalian terutama di kalian sendiri di fondasi. Mungkin kayak gitu aja dari kami. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget ditanyain. Nanti lanjut nanti ya, kami sholat dulu dan sini sholat. Nanti kita lanjut lagi ya di sholat sini ya, sini lagi jangan deh. Masih ada tentang mental. Mental apa? Pernikahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.